Hai, halo sahabat YKaki. Apa kabar semuanya? Semoga keberkahan, kesuksesan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai Anda semuanya. Jumpa lagi di We Care Podcast, salah satu program yang membahas tentang kanker pada anak. Perkenalkan, saya Rudijo, salah satu vokal coach di VMP Music and Vocal Course. Memperkenalkan Ibu Lucia Endang Hartati Yudo Kusumo. Sahabat YKaki, podcast kali ini menarik karena menggandeng seorang akademisi yang menguasai kolaborasi pendekatan palliative care dan family centered care. Bersama beliau kita akan mengetahui bagaimana definisi, tren dan tantangan pendekatan ini diaplikasikan anak-anak dengan kanker. Dan podcast kali ini didukung oleh Dreamlight World Media. Thank you. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita di We Care Podcast kali ini. Selamat jumpa lagi Ibu Lucia Endang Hartati Yudo Kusumo. Beliau adalah dosen keperawatan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan Ibu Lucia dipilih karena selama ini telah menjadi salah satu bagian penting YKaki dalam kegiatan sosialisasi edukasi. Beliau menjadi sumber yang dapat dipercaya dan diandalkan dalam mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aware terhadap isu kanker anak. Dengan pengetahuan dan keahlian yang mumpuni, beliau turut menawarkan pendekatan humanis yang bisa diaplikasikan dalam proses pengobatan kanker pada anak. Langsung saja kita akan jumpai beliau. Selamat jumpa lagi Ibu Lucia. Selamat jumpa lagi Pak Rudi. Sehat selalu Pak Rudi ya. Sehat selalu Ibu Lucia, juga demikian ya Bu. Selalu semangat yang pastinya. Semangat. Dan kita selalu peduli untuk anak-anak kita, pejuang kanker dan keluarganya. Dan mungkin di awal ini saya akan coba mengajukan pertanyaan, bisakah Ibu Lucia menjelaskan konsep dasar palliative care dan family centered care dalam konteks perawatan anak dengan kanker? Seperti apa itu Ibu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Palliative care dan family centered care. Yang pertama, palliative care mungkin bagi sebagian orang Indonesia itu adalah sesuatu yang asing. Ini adalah perawatan paliatif bahasa Indonesianya, karena baru dikenal di Indonesia baru mungkin 10 tahun belakangan. Kalau di luar negeri ini sudah familiar. Demikian pun family centered care, saya mengenalkan konsep ini awal tahun 2000, tetapi saya mengenal di Australia itu sudah sebelum tahun 2000. Jadi kedua ini sangat tepat sekali untuk keperawatan anak, khususnya anak dengan kanker. Kanker itu adalah penyakit yang kita tidak tahu kapan sembuhnya. Ya, dan ini memerlukan kekuatan mental, fisik untuk yang menghadapi si anak sendiri maupun orang tuanya. Nah, paliatif itu sebetulnya perawatan bagi pasien yang sudah tidak berespon terhadap pengobatan. Sudah tidak berespon terhadap pengobatan. Ya, jadi dia membutuhkan perawatan saja. Lebih banyak perawatan daripada obat. Seperti itu. Nah, tujuannya apa perawatan ini? Perawatan paliatif itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien, dalam hal ini anak kanker. Artinya walaupun dia kanker, dia berhak hidup, berhak memperoleh kualitas hidup yang optimal. Walaupun sudah tidak respon terhadap obat. Walaupun tidak ada respon. Dia boleh sekolah, dia boleh bermain, dia boleh melakukan aktivitas apapun. Ya, tentu sesuai kapasitas dia. Kalau dia capek ya tidur, kalau dia nyeri ya istirahat, seperti itu. Tapi biarkan dia bertumbuh berkembang. Nah, family centered care ini adalah memberdayakan keluarga. Ya, dalam hal ini orang tua tentunya memberdayakan keluarga di dalam memberikan perawatan pada anak, mendampingi anak. Ya, selama ini kan keluarga ditinggal ke
pengasuhnya atau siapa. Yang kita harapkan adalah itu, yang kita harapkan adalah keluarga, bapak dan ibu, kecuali kalau sudah tidak ada. Dan ini yang disebut family center, itu pemberdayakan. Memberdayakan artinya orang tua tidak lepas tangan. Udahlah, perawat aja, dokter aja, bukan itu. Tetapi dia juga memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana cara merawat, bagaimana cara beri makan, bagaimana cara memandikan si anak dengan kanker ini. Itu jadi itu family centered care. Jadi prinsip family centered care itu partnership, partisipasi, sinergi itu prinsipnya. Dan mungkin berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ya. Ibu, mengapa penting untuk menggabungkan kedua pendekatan ini dalam perawatan anak dengan kanker? Nah, ini sangat penting banget Pak Rudi. Karena saya memang background saya tuh, saya pernah di klinik, saya juga di pendidikan, dan saya banyak hands on dengan atau merawat ya anak-anak dengan yang dirawat di rumah sakit. Itu sangat memilukan karena kadang-kadang anak sakit, orang tuanya entah kemana, yang nunggu siapa, kan seperti itu. Sering terjadi, apalagi kalau anak-anak dengan kanker. Ini kan seolah menyalahkan. Ini salah siapa? Salah bapak, salah ibu. Sebetulnya tidak ada yang salah. Tetapi orang tua itu kan selalu bertengkar seperti itu. Nah, ini kita akan menggunakan pendekatan itu. Kemudian juga pengobatan kanker dan perawatan kanker tadi saya katakan lama. Kita nggak tahu endingnya seperti apa. Endingnya kadang sehat, kadang kurang sehat, dan seperti itu. Itu butuh support system, butuh pelukan, butuh pendampingan dari siapa? Dari orang tua. Gitu. Kalau ada pun caregiver misalnya, itu kan hanya mendampingi. Tapi yang paling penting adalah orang tua. Nah ini yang orang tua juga harus paham. Walaupun memang banyak orang tua pengennya anaknya itu sehat. Orang kanker itu kalau diobati ya sembuh, seperti itu. Nah ini kita petugas kesehatan juga harus memahamkan. Jadi kalau palliative care itu tidak mendiskusikan sebulan lagi ya Bu sembuh, enggak. Tetapi karena usia kan Tuhan yang menentukan. Bisa sebulan, setahun, seminggu, sehari, ya Tuhan. Tetapi memanfaatkan waktu yang seminggu, yang sebulan, yang setahun, bagaimana kita memanfaatkan itu yang harus dipahami kepada orang tua. Artinya kalau sudah terdiagnosis kanker bukan berarti anak tergeletak aja. Itu. Namun demikian, walaupun pada tahap paliatif ini masih ada harapan untuk kesembuhan. Gini, kalau di paliatif kita tidak pernah menjanjikan sembuh. Ya, itu yang saya tekankan. Ya. Tetapi bahwa kan kesembuhan hanya Tuhan yang tahu. Ini yang saya harus menyadarkan itu. Kalau kita luka kena pisau, itu tahu tuh luka tuh 5 hari sembuh. Kalau kanker tidak. Karena kanker itu bisa hilang, tapi nanti bisa tumbuh lagi. Nah ini kita cuma berharap supaya tidak putus asa. Karena kalau pasien ini putus asa, itu kan menurunkan imun. Sehingga kalau semboyan YKG itu kan jangan biarkan biarkan anak melawan kanker sendiri ya. Nah di sini supaya ada semangat untuk berjuang melawan kanker itu, semangat berjuang untuk menjalani perawatan yang melelahkan. Nah di situ. Jadi kalau paliatif kita tidak pernah menjanjikan kapan sembuh, tapi kita menjaga semangat ini. Dan di sini peran orang tua sangat dibutuhkan. Peran orang tua. Survivor kanker banyak, ya. Tetapi untuk survivor itu kan butuh kekuatan. Dan tentunya baik Ibu Lucia, tadi sedikit banyak mulai ada pemahaman tentang palliative care dan family center care, di mana sinergi antara si anak penyintas kanker dan keluarga, terutama bapak dan ibunya ya, supaya si anak ini tidak berjuang melawan kanker sendiri. Iya. Nah,
ini kita berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan mengenai kolaborasi palliative care dan family centered care. Satu pertanyaan ini, apa saja tren terbaru dalam penerapan palliative care untuk anak-anak dengan kanker? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Kita patut bersyukur karena walaupun pelan, perawatan paliatif mulai berkembang, dan di Semarang juga mulai berkembang. Sekarang di Rumah Sakit Karyadi juga sudah ada dokternya dan perawatnya juga sudah mulai concern dengan hal-hal seperti ini. Nah, ini memang tadi saya katakan mengenalkan palliative care itu bukan hal mudah. Gitu. Nah, tren terbaru sekarang saat ini kita terus mengedukasi perawat, keluarga, dan tentu ini membutuhkan perjuangan yang ya waktu, ya uang, ya segalanya. Saya contohkan di Rumah Sakit Karyadi, saya mengenalkan family centered care. Di ruang Karyadi itu ada namanya play therapy, ya, play therapy, ruang bermain untuk terapi. Itu penting. Itu butuh waktu mungkin lebih dari 10 tahun untuk mengenalkan. Kenapa butuh ruang bermain? Karena anak butuh bertumbuh dan berkembang. Dan ini ruang bermain ini sekarang juga sudah di ruang kaswari itu. Artinya anak tetap bertumbuh, tetap optimal walaupun dia sakit. Tidak hilang dunia anaknya. Tidak hilang dunia anaknya. Okay. Dan orang tua juga tenang kalau ditangani oleh ahli-ahli yang mumpuni di bidangnya.